Ketemu lagi di video berikutnya tentang pembelajaran pemrograman web. Kali ini kita akan belajar mengenai membuat sebuah konsep di website, yaitu modular. Jadi kita nanti akan membandingkan konsep website model konvensional dengan model modular. Seperti kita tahu bahwa website itu dibangun dengan 1 page, 2 page, 3 page, dan seterusnya. Jadi ada banyak halaman dalam sebuah website. Setiap halaman tersebut biasanya memiliki head, memiliki body masing-masing. Jadi konsepnya seperti awal adalah seperti ini. Ini konsep di mana website konvensional. Misal saya membangun sebuah website dengan 3 halaman, 3 page, maka di setiap page tersebut saya harus memiliki header, konten, footer. Di page kedua pun saya harus membuat header, konten, dan footer. Header dan footer merupakan header dan footer yang sama seperti di page pertama. Page ketiga juga sama, header dan footernya juga sama. Kontennya saja yang berbeda antar page. Kelemahan sistem ini adalah jika header terjadi perubahan, maka kita harus mengubah seluruh header yang ada di dalam page 3 page ini. Begitu juga dengan footernya. Jadi setiap page memiliki header dan footer terpisah, walaupun kenyataannya isinya sama. Ini sistem website konvensional. Sistem ini akan menyusahkan kita saat seperti yang tadi, header atau footernya terjadi perubahan. Maka saya harus edit satu persatu header maupun footernya di masing-masing page. Bayangkan jika page-nya 100, 200 page, akan sangat menyusahkan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah website dengan konsep modular. Seperti ini. Nah, website dengan konsep modular akan lebih banyak 1 page dibandingkan website konvensional. Jadi semisal saya membuat sebuah website dengan 3 halaman, maka saya cukup membuat sebuah base page. Base page itu halaman induk yang akan ditempatkan header maupun footer. Sisanya page 1, 2, 3 dan seterusnya hanya berisi konten. Tidak ada header maupun footer. Konsepnya adalah saat base page ini dipanggil, maka dia akan memanggil konten X. Konten X ini akan ngelink ke konten 1 atau konten 2 atau konten 3 sesuai dengan perintah yang dimaksud nantinya. Semisal saya mengeklik menu page kedua, maka konten X akan diganti dengan konten kedua. Header hanya membuat 1 kali di base page. Footer hanya membuat 1 kali di base page. Tidak seperti website konvensional yang tiap page saya membuat header maupun footernya. Nanti kita akan membuat seperti ini konsepnya. Kita siapkan dulu folder untuk prakteknya. Kita buat folder terlebih dahulu. Kita namai praktek 2. Kemudian kita copy bootstrapnya. Kita ambil dari praktek 1 pada video sebelumnya. Kita copy, kita paste di praktek kedua. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat konsep modular. Untuk membuat konsep modular, kita juga harus memikirkan sisi keamanannya. Oleh karena itu, kita akan membuat sebuah file htaccess untuk merouting halaman-halaman nanti yang akan diakses ya. Kita bikin filenya terlebih dahulu. .ht access
seperti ini. Kemudian kita bikin file index.php juga, index.php. Kita akan membuat 3 halaman rencananya, maka kita siapkan terlebih dahulu halamannya. Misal kita buat halaman beranda.php, data.php. Oh, ini kayak salah ini. Kita hapus terlebih dahulu, saya salah sedikit, saya ulang lagi. Data.php, kemudian tentang .php. Seperti ini. Untuk file indeksnya kita edit terlebih dahulu. Kita edit pakai script editor seperti biasanya. Untuk menyingkat waktu, kita bisa copy dari praktek sebelumnya file indeksnya. Kita copy isinya, Ctrl A, kita copy, kita isi ke praktek 2, tutup aja, kemudian kita simpan. Oke, jadi biar kita tidak nulis ulang dari file-file untuk bootstrapnya seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita hapus terlebih dahulu yang script ini. Kita tidak perlu ini dulu, hapus. Kemudian button kita hapus juga, karena ini hanya untuk membuktikan bahwa pada video sebelumnya bootstrapnya sudah terintegrasi dengan baik. Sisakan seperti ini. Jika sudah, maka kita akan membuat HT aksesnya terlebih dahulu. Kita membuat HT aksesnya terlebih dahulu. Kita edit pakai script editor seperti biasa. Sebentar, saya siapkan untuk sintaknya. Ini adalah sintak HT access. Jadi HT access itu adalah konsep routing pada konsep modular. If module mode_write.c, ini bahasa dari bawaan HT access. Rewrite engine on, rewrite role, yang penting adalah baris kelima dan seterusnya. Rewrite engine on, option all index, if modul yang bawah itu adalah penutupnya saja. Yang penting adalah 5 dan seterusnya nanti. Rewrite role, maka dia akan membuat semacam aturan jika ada yang mengakses dengan kata-kata beranda pada URL, maka nanti akan dialihkan ke halaman index.php hal beranda. Kita punya 3 file ya tadi ya. Kita punya 3 file, beranda, data, dan tentang. Beranda di sini dengan beranda di sini adalah sesuatu yang berbeda. Jangan anggap bahwa 2 ini sama. Saya bisa menempatkan ini berbeda. Beranda di sini adalah berasal dari nama file dari yang akan kita akses, sedangkan ini adalah nama alias. Kita bisa mengganti bukan beranda, semisal kita home untuk membuktikan. Karena kita punya 3 halaman, 3 page, maka kita butuh 3 rewrite role. Maka kita copy aja seperti ini.
paste di bawahnya seperti ini. Pada rewrite rule kedua, saya menggunakan kata-kata data. Ini nama filenya berarti data. Di sini saya menggunakan kata-kata about. Di sini tentang. Jadi jangan salah, memang sengaja saya bedakan agar mengerti bahwa kata-kata di sini dengan yang di sini berbeda. Kalau ini kebetulan sama. Data akses sudah siap. Oke. Kemudian kita ke indeks. Kita harus mengambil HTML entitas terlebih dahulu ya. Jadi saat mengakses indeks ini kita harus menyiapkan sebuah variabel yang menampung dari HTML entitas. Saya siapkan dulu daripada saya nulis. Saya siapkan dulu body copy. Nah, di sini saya memiliki variabel namanya $hal. Ini saya ganti aja $h sama dengan HTML entitas request hal. Variabel hal di sini berasal dari htaccess pada variabel di sini. Nah, ini. Jadi variabel pada request dalam HTML entitas berupa hal ini harus sama dengan yang ada di htaccess di variabel ini. Nah, jangan sampai salah. Jika ini tidak sama, maka nggak akan bisa jalan HTML entitasnya. Oke, kemudian kita harus menyusun konsep di mana footer, header, konten, dan footer sesuai dengan gambar yang di awal tadi. Seperti gambar ini. Maka kita susun dalam sebuah base page ada header, ada konten, ada footer. Maka ini akan membuat 3 blok. Yang perlu kita tahu berikutnya adalah bagaimana kita membuat header di Bootstrap AppCap. Kita lihat terlebih dahulu Bootstrap AppCap-nya. Kita pakai yang horizontal. Nah, ini kan ada yang kita perlukan adalah bagian sini. Ini adalah bagian headernya. Kita lihat page source-nya. Nah, di dalam body ada pada baris 29 kita menemukan div id preloader. Preloader itu adalah reload lah, itu tadi reload yang kelihatan cepat. Nah, ini preloadernya. Mulai header sampai tutup slash header ini adalah ini yang di atas. Tapi yang kita perlukan hanya yang bawah, bukan yang atas. Ini ada 2 dalam satu header, ada dua blok di sini. Tapi kita butuh yang bawah ya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut di susunan ini karena sangat banyak sekali. Untuk menyingkat waktu saya sudah siapkan sintaknya. Nah, ini header dengan ID top nav. Di dalam header ada div class navbar custom, container fluid, navigation, dan navigation menu. Navigation menu terbuat dari valid numbering sebenarnya, cuman karena sudah dikasih efek kelas CSS dari Bootstrap, maka dia bisa untuk membuat sebuah menu. Sebuah menu tersusun dari sebuah li dan tutupnya /li.
contoh ini ada tiga submenu, ada 3 menu. Kita hapus dulu, kita buat yang pertama. Kelas has submenu ini yang digunakan untuk membuat dropdown di navbar. Ahref beranda ini adalah nama yang terdapat pada HT akses. Semisal saya ingin membuat sebuah menu untuk ke halaman beranda. Kita lihat di HT aksesnya dulu. HT aksesnya bahwa beranda ini menggunakan kata-kata home. Maka kita tulis di Ahref ini adalah home. iClass TI home ini gambar icon rumah. Nanti kita bisa melihat macam-macam jenis ikonnya di AppCap seperti ini. Di sini saya menggunakan kelas T, berarti dia pakai icon jenis Themify seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan macam-macam di sini. Beranda saya menggunakan home, misalkan tadi saya searching aja home. Nah, nanti icon akan keluar seperti ini. Oke. Halaman ini saya ganti, ini adalah judul dari menu pada navbar beranda. Untuk membuat menu lagi, maka saya cukup mengcopy kelas has submenu sampai tutupnya kelas kita copy, kita paste di bawahnya. Kita bukan home lagi, kita lihat di HT akses data. Oke, kita data seperti ini. Kita mencoba untuk membuat icon yang lain, data, mungkin bentuk ini aja ya, T-file. Maka di sini kita ganti T-file. Di sini data. Kemudian menu yang ketiga, about. Kita ganti tentang. Kita ganti ikonnya T-help aja. Seperti ini. Jika sudah, ini adalah headernya saja. Ini adalah header. Kemudian kita bikin kontennya. Gimana kita membuat mekanisme dalam sebuah web di mana kontennya bisa dinamis sesuai dengan yang kita tekan di sini. Kalau saya misalkan tekan yang menu home, maka dia kontennya akan berubah ke home. Maka kita butuh mekanisme seperti ini. Untuk kontennya pada Bootstrap AppCap itu diawali dengan kelas wrapper dan kelas container fluid. Di dalamnya kita bikin sebuah mekanisme dalam PHP ya. Cara kerjanya seperti ini. Saya membuat sebuah variabel halaman yang saya isi dari variabel h ditambah kata-kata .php. Semisal saat saya nekan tombol home seperti ini, maka akan diterjemahkan ke HT akses home, maka berarti yang dipanggil adalah beranda. Maka beranda akan masuk sebagai ini. $h sama dengan beranda. Di sini terjemahkan, jika $halaman berarti beranda.php. Jika file exist, file ada, karena di depannya ada tanda seru, maka jika file beranda.php tidak ada atau variabel h kosong,
maka yang dipanggil adalah file 404.php. Kita nanti akan membuat ya file 404. Jadi file kalau tidak ada yang diakses maka akan dialihkan ke halaman 404. Biasanya halaman missing biasanya. Jika tidak, berarti file ada, maka include $halaman. Jadi include beranda.php. Cara kerjanya seperti itu. Oke, seperti ini. Untuk footernya kita lihat di AppCap, dia punya footer apa tidak? Kita lihat. Nah, ternyata ada ya. Di sini ada footer. Nah, kita bisa copy langsung aja. Kita tempatkan di bawah sini. Nah, kita ubah sebisa mungkin yang ini. Praktikum pemrograman web 2. Seperti ini ya. Jika sudah, maka halaman untuk base page sudah berhasil kita buat. Kemudian kita mencoba untuk membuat halaman yang lain, halaman konten yang dimaksud. Halaman konten kita siapkan. Halaman konten kita beranda terlebih dahulu, kita klik 2 kali. Untuk membuat halaman konten di AppCap adalah diawali dengan div class row, kemudian di dalamnya baru kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita, bisa form, bisa kata-kata. Jadi intinya dalam sebuah konten di Bootstrap AppCap dia harus diawali dengan div class row seperti ini. Kita coba untuk membuat halaman beranda ya. Kita tulis saja ini halaman beranda. Ini halaman beranda. Kemudian kita bikin pada halaman data juga. Ini halaman data, hanya untuk membuktikan bahwa sistem modularnya atau konsep modularnya berjalan dengan baik. Yang tentang juga kita isi, ini halaman tentang. Kemudian kita siapkan juga halaman 404.php, indeks 404.php. Oke, kita bikin di sini 404.php juga sama, halaman tidak ditemukan. Oke, kita sudah siap kontennya masing-masing file. Kita akan melakukan uji cobanya terlebih dahulu. Kita ketik localhost praktek 2. Halaman tidak ditemukan, silakan menghubungi administrator. Karena kita tidak punya di sini ya, kita hanya praktek. Kita bisa tambahkan seperti ini karena kita beranda, misalkan tekan beranda. Nah, ini halaman beranda, dia sudah keluar. Tekan, ini halaman data,
ini halaman tentang, dan di bawahnya juga ada footernya. Untuk menambahkan menu lagi, maka kita cukup mengedit di index.php, kemudian di bagian header ini. Jadi konten tidak ada header maupun footernya. Footer dan header hanya ada di base page, dan kebetulan base page-nya bernama index.php di sini ya. Kita bisa membuat mekanisme tambahan di mana jika halaman tidak ditemukan seperti ini, maka kita tidak diarahkan ke file 404, tetapi langsung ke halaman beranda. Kita bisa menambahkan seperti ini. Kita buktikan, kita tanpa ini. Nah, muncul ya. Mungkin ini yang agak membuat seperti ini ya. Ada sedikit kesalahan mungkin. Oh ya, ada hal. Mungkin bisa kita tambahkan preloadernya. Kita bisa niru di AppCap. Kita tambahkan preloader sebelum header. Kita copy. Kita tambahkan sebelum header, berarti di sini. Kita simpan dulu. Coba kita jalankan. Oh, ternyata malah bermasalah ya. Kita hapus saja. Kita matikan dulu. Oke. Kita tambahkan mekanisme di sini karena ada variabel yang missing, misalkan karena tidak ada variabel hal sama sekali di URL saat awal dijalankan seperti ini, maka muncul pesan error. Kita tambahkan di sini error reporting 0 seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, lebih rapi ya. Misalkan diakses seperti ini. Nah, dia tidak keluar. Dan tetap seperti biasa, normal semua. Nah, seperti ini. Oke. Praktek kali ini kita sudah bisa berhasil membuat konsep web dengan modular. Silakan dicoba, silakan dimodifikasi. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.